Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Alis Putri dari kelas BC92. Saya akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang kesehatan lingkungan untuk memenuhi tugas PKPD 2. Adapun pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, dan nyaman. Adapun menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Dapat menurut ahli, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Selanjutnya yaitu tujuan kesehatan lingkungan. Yang pertama, melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, untuk pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Adapun ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menurunkan populasi vektor dengan maksud mencegah atau pemberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan oleh vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Ekskreta maksudnya semua zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang keenam, higien makanan, termasuk higien susu. Yang ketujuh, pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan, pengendalian radiasi, kesehatan, dan pengendalian kebisingan. Yang kesembilan, perumahan dan pemukiman. Kesepuluh, aspek keslin dan transportasi udara. Yang kesebelas yaitu perencanaan daerah dan perkotaan. 12, pencegahan kecelakaan. 13, rekreasi umum. 14, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan. Dan yang terakhir yaitu bencana alam. Adapun cara hidup bersih. Yang pertama, gotong royong, mendaur ulang, buang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya itu adapun penjelasan dari keempat poin-poin ini. Yang pertama itu, gotong royong adalah istilah untuk bekerja sama-sama dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Yang kedua yaitu daur ulang. Daur ulang sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendaur ulang semua sampah-sampah kemudian untuk diproduksi kembali. Yang ketiga, sampah yang berasal dari logam, kimia, atau plastik merupakan unsur pada tanah dan air sehingga kemurnian dan kesuburan dari tanah dan air semakin tercemar. Dengan selalu membuang sampah tersebut pada tempatnya, maka kita akan mengurangi peluang tercemarnya tanah dan air yang selalu menjadi salah satu penopang hidup. Yang keempat yaitu penebangan hutan atau pohon sembarangan atau
secara liar merupakan aktivitas yang tidak sah dengan tidak mendapatkan izin dari otoritas setempat terkait mengenai penembangan yang kemudian penembangan liar ini berdampak pada kelangsungan hidup seperti hanya bencana tanah longsor, banjir dan pemanasan global. Sekian dari saya. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.